Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur, sobat miskiners dimanapun kalian berada. Oke, kali ini saya membawakan podcast tidak sendiri, tapi ada teman saya yang menjadi guru di salah satu madrasah swasta. Nah, sebelum kita berbincang dengan salah satu teman saya sekaligus kakak kelas saya ini, ada sebuah berita yang kemarin sangat why ini beritanya ini. Ada seorang guru honorer yang bakar sekolah akhirnya digaji setelah 24 tahun. Nah, berita ini menurut saya sampai diunggah di YouTube-nya Narasi, di YouTube-nya Mata Najwa juga. Ini sangat way menurut saya. Kenapa sampai bakar sekolah dan kenapa tidak digaji selama 24 tahun ini? Itu beritanya ada. Itu menjadi salah satu pertanyaan terus bagi saya. Nah, kali ini tema kita kali ini apakah jadi guru masih worth it pekerjaannya? Nah, saya kali ini seperti yang awal tadi, saya bersama dengan Mas Teguh. Mas Teguh ini adalah kakak kelas saya walaupun beda sekolah. Beliau sekarang berprofesi sebagai guru honorer lah di salah satu sekolah gitu. Assalamualaikum Mas Teguh. Waalaikumsalam, Wah, Mas Dimas. wah. Gimana kabarnya Mas Teguh? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Luar biasa pokoknya. Ini libur ya Mas ngajarnya ya Mas? Masih liburan ya? Ya ini libur karena madrasah kami itu liburnya hari Jumat. Oh iya. Jadi jus info teman-teman, madrasah itu ada madrasah sanawi. Nah, ini salah satunya tuh madrasah sanawi yaitu setara dengan SMP ya, Mas. Untuk madrasah sanawi Betul. itu. Nah, ada madrasah aliyah yang setara dengan SMA gitu. Nah, jadi kalau madrasah itu kalau di daerah kita itu liburnya Jumat ya, Mas. Kebanyakan ya, Mas. Kebanyakan Jumat. Nah, Tapi ada juga hari Minggu. ya tergantung kebijakan sekolah masing-masing gitu ya, Mas. Betul sekali. Nah, karena ada Mas Teguh, mungkin teman-teman kan belum tahu Mas Teguh ini siapa sih sebenarnya gitu. Jadi teman-teman Mas Teguh bisa perkenalan dulu biar teman-teman tahu gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Dimas atas waktunya. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Teguh Rahayu dari Desa Wonoketingal, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Sekarang saya profesinya lebih tepatnya sebagai tenaga pendidik, ya, karena di madrasah bertempat saya bekerja itu saya sebagai kepala tata usaha dan memang sebagai guru honorer, seperti itu. Kemudian untuk keseharian saya selain sebagai guru ataupun tenaga pendidik, biasanya saya punya kegiatan yaitu memang yang sudah saya tekuni dari 2 tahun belakang, yaitu sebagai pemandu gunung. Nah, seperti Pemandu gunung. Iya, pemandu gunung. Jadi semacam seperti guide atau porter. Wih. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman ini kalau ada misal mau mendaki gunung, misal tapi masih pemula gitu, masih pertama kali, bisa ngajak Mas Teguh gitu ya, Mas, untuk menjadi Oke, pemandu. siap. Iya. Jadi teman-teman kalau misal wah mau mendaki nih tapi nggak tahu eh, alurnya pendakian gimana, nah bisa ngajak Mas Teguh ini misal. Oke Mas, berarti ya sebagai tenaga pendidik lah Mas Teguh ini di madrasah setara SMP itu teman-teman. Nah tadi kan ada berita di awal dari guru honorer yang sampai membakar sekolah itu Mas.
Nah, karena tidak digaji selama 24 tahun. Nah, menurut pendapat Mas Teguh tentang berita tersebut bagaimana, Mas? Sebenarnya ketika saya membaca berita itu sangat miris sekali, karena bagaimanapun juga guru itu ini sedikit menyingkap bahwa rata-rata guru itu katanya pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, padahal guru itu penting sekali, karena apa? Ini guru adalah sebagai pembangun insan cendekia atau pencetak generasi-generasi yang memang harapannya bisa mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian berkaitan dengan berita tersebut, menurut saya itu mungkin kelalaian suatu lembaganya. Kenapa bisa semacam itu? Padahal kalau memang mau duduk bareng digaji, ya memang bagaimana ya, gaji guru itu kalau yang khususnya guru honorer itu memang benar adanya masih ada di bawah gaji 1 juta rupiah, bahkan 150.000 per bulan itu pun masih ada. 150.000 Mas, berarti masih ada? Iya, masih ada. Per bulan Mas itu. Berangkat Per tiap bulan. hari. Berangkat pagi, pulang jam 2, jam 1, 100. itu pun masih ada. 50.000. Itu seperti lebih mahal kita masuk WC Mas Dimas ya. Iya, kita 2.000 itu. Padahal setiap masuk itu setiap kencing 2.000 rupiah. Yeah. Kalau dikalikan apa itu, misal satu harinya kita kencing 10 kali, lah. Ada pengunjung 10 kali itu bisa dikalikan tuh berapa? Dikalikan dengan 1 bulan. Nah, itu. Kemudian ini juga perlu perannya pemerintah juga menyikapi berita tersebut. Ini karena apa? Gaji guru kecil itu juga disebabkan juga beberapa faktor. Memang salah satunya income dari negara itu berapa, produksinya itu juga berapa, dan ini yang saya sangat miris itu adalah berapa sih uang negara yang sudah dikorupsi oleh para tikus-tikus kantor, berapa triliun. Nah, itu Mas, banyak sekali mungkin. Tak terhingga mungkin. Itu juga, kalau itu disalurkan dengan benar, dengan sesuai, insya Allah dari gaji guru itu pasti paling tidak itu lebih dari 1 juta lah, kan gitu. Karena apa? Dari masing-masing madrasah swasta itu memiliki sebuah kebijakan. Ini kalau ini yang menyangkut guru honorer ya. Kalau memang guru di bawah apa itu naungan pemerintah seperti PNS itu sudah sangat worth it lah, sangat sejahtera kalau menurut saya. Bisa beli mobil Mas kalau PNS mah, mungkin gurunya. Bisa juga kan gitu. Peran pemerintah ini juga sangat penting, karena apa? Bagaimana gurunya itu mau mengajar siswanya itu dengan semangat apabila mereka masih memikirkan besok saya mau makan apa, besok saya mau beli kebutuhan apa, bagaimana untuk mencukupi keluarganya, bagaimana untuk beli sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Kalau guru masih disibukkan dengan semacam itu, bagaimana pendidikan di Indonesia mau berkualitas? Nah, betul. Kan seperti itu juga. Iya Mas. Betul juga kata Mas Teguh ini tadi teman-teman. Nah, emang kalau kita misal
teman-teman ini jadi profesi guru gitu. Nah, cuma dapat honor tidak sampai 1 juta gitu. Nah, ya sehari nggak sampai 30.000 gitu. Pasti ya mikir ini kalau kepala keluarga itu 30.000 buat sehari cukup nggak? Pasti kan nggak cukup. Jadi kayak Ya, guru honorer itu kayak masih kebingungan gitu, kayak cari alternatif solusi lain buat mencukupi kehidupan gitu ya Mas. Kayak ya, memang kalau mengandalkan gaji gitu emang nggak cukup, bener-bener nggak cukup gitu teman-teman. ya, ya memang seperti itu, Mas Dimas. Juga dulu saya masih ingat dengan apa itu kiai saya yang sudah almarhum, Al-Fatihah untuk beliau, Bapak Kiai Hasyim. Nggih. Beliau berkata bahwa kalau kepengen kaya, kepengen sugih, jangan jadi guru. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa seorang guru itu kalau di apa itu diberikan pengen materi, itu tidak akan nyampe. Sorot ini gak akan tutup, bahkan gak akan jadi apa-apa gitu. Dengan kondisi apa negara kita yang seperti ini, Nggih. kan seperti itu. Nggih Mas. Iya, bener teman-teman ya. Saya juga pernah dengar dari guru saya MA itu, guru itu bukan pekerjaan, guru itu Enggak. pengabdian. Itu teman-teman. Jadi ya silakan teman-teman yang berminat jadi guru silakan. Ini mungkin ketika tahun depan, ketika anak-anak muda yang sudah memegang pemerintahan mungkin bisalah mensejahterakan guru-guru kita, apalagi guru-guru honorer ini teman-teman. Nah, pertanyaan lagi buat Mas Teguh ini. Eh, Kenapa Mas Teguh memilih menjalani profesi guru ini? Walau kan tahu gitu Mas Teguh bahwa gaji guru honorer ini tak seberapa gitu Mas. Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik dari Mas Dimas ini. Kenapa saya memilih menjadi profesi seorang guru? Oke, sebenarnya gini juga Mas Dimas. Ini pesan dari bapak saya memang Nggih, Mas. pekerjaan apapun itu dikerjakan dengan landasan yang ikhlas pasti akan kepenak. Ini saya pakai bahasa Jawa ya, Iya. kan itu. Yang penting pekerjaan itu halal. Nah, Kemudian selain itu juga bahwa profesi guru itu juga sangat mulia dibandingkan menjadi seorang guru hanya dengan iming-iming pengen kaya dan sebagainya. Ini seperti ini Mas Dimas. Rata-rata teman saya itu yang sudah kuliah, iya Mas. yang sudah di profesi ambil pendidikan yang notabene nanti akan terjun ke guruan, mereka itu beranggapan bahwa menjadi seorang guru itu langsung kepenak, langsung mulia. Nah, ini mindset ini yang perlu dirubah karena memang di universitas atau dosen itu rata-rata memang tidak menyampaikan ini. Yang mereka sampaikan ya gaji guru itu nanti akan segini, sekian juta dan sebagainya. Kan seperti itu. Nggih, Mas. Bahwa mereka itu lupa yang teman saya ini bahwa proses menjadi seorang guru yang memang dikatakan sejahtera itu juga perlu proses yang sangat panjang. Ada yang namanya PPG ya, PPG itu juga masih sekolah lagi berapa tahun lagi, belum nanti ada sertifikasi juga. Nanti kalau sertifikasinya molor juga
masih nunggu beberapa tahun lagi kan seperti itu. Apalagi ini di masa ini COVID kan ini ada Mas. wacana, ya, kan ada wacana tahun 2023 tidak ada guru honorer. Kan seperti itu. Ini wacana ini kalau menurut pandangan saya ini bagi yang berada di sekolah negeri-negeri untuk wacana ini. Oh, iya Mas, iya. Digantikan dengan P3K yang sifatnya kontrak akan tetapi gajinya memang setara dengan PNS. Tetapi beliaunya apabila nanti sudah pensiun tidak dapat tunjangan pensiunan. Jadi di perbedaannya seperti ini Mas Dimas. Kalau PNS itu kan dimulainya dari nol dulu ya, dari golongan 1 3A. ya 3. Ya, 3 kan karena sudah S1 nah, kan 3A dulu. Nah, kalau dari P3K ini bisa langsung ambil jabatan tertinggi di struktural. Contoh sebagai apa itu kepala bagian apa kan gitu di pendidikan. Jadi lebih ada enaknya atau tidaknya. Nah, tadi kan yang sudah saya sebutkan. Kalau PNS itu dari nol, kalau pengen gajinya itu tambah, dimulai step by step kan seperti itu. Kalau dari P3K memang bisa langsung gajinya tertinggi, namun ketika masa jabatannya sudah berakhir tidak ada tunjangan pensiunan itu tadi. Oh iya. Ya. Oke Mas. Ini yang perlu disampaikan Mas Dimas di teman keguruan yang sifatnya pendidikan itu. Jangan hanya beranggapan bahwa jadi guru itu enak langsung gajinya banyak gitu ya. Gajinya banyak ya betul. Tapi harus ada prosesnya. Ya. Proses pengabdian ya, sama seperti yang Mas Dimas katakan. Semua pengabdian. Karena kan memang pengabdian itu butuh proses teman-teman sampai naik ke tingkat tertinggi gitu. Makanya kalau teman-teman lihat pasti guru-guru yang sudah sepuh gitu baru punya mobil gitu biasanya. Soalnya memang prosesnya itu lama, gak instan gitu teman-teman semua. Nah ini pengalaman dari Mas Teguh, terus cerita-cerita dari Mas Teguh ini wah bisa kalian rundingkan lagi teman-teman gitu, pikirkan gitu bahwa setiap pekerjaan itu termasuk guru ini kalian harus meletakkan keikhlasan dalam bekerja gitu. Jadi gak melulu semuanya tentang gaji ya Mas. Ya betul. Nah jadi kalian itu kalau sedikit-sedikit gak ikhlas, sedikit-sedikit gak ikhlas wah gitu kalian pasti ya akan keluar terus gitu dari pekerjaan kalian. Mungkin sebelum penutup Mas Teguh ada statement akhir lah Mas, pesan-pesan untuk teman-teman yang sedang kuliah di untuk guru ini pendidikan Mas, jurusan pendidikan ini. Pesan-pesan untuk teman-teman yang mau kuliah di pendidikan dan teman-teman yang sedang kuliah di jurusan pendidikan. Oke, baik, terima kasih Mas Dimas. Ini tidak pesan-pesan ya, lebih tepatnya ini saya akan sharing. Jadi seperti ini teman-teman yang khususnya berada di bawah naungan kuliahnya profesi pendidikan atau keguruan. Jadi jangan berkecil hati, jangan minder terhadap gaji guru kok kecil, gaji guru kok segini dan sebagainya. Karena apa teman-teman? Ini sedikit cerita bahwa dulu Jepang tahun 1945, lebih tepatnya tanggal 6 Agustus ya, dan 9 Agustus itu kan
kota Hiroshima dan Nagasaki itu dijadi bom atom oleh Amerika, dan akhirnya luluh lantak semua, tidak ada satupun yang tersisa dari pembangunan tersebut, hancur semuanya. Akan tetapi dari pemerintah setempat itu melakukan apa? Langkah yang paling utama itu apa? Yaitu langkah yang pertama adalah mengumpulkan guru-guru yang masih tersisa di Jepang. Tujuannya apa? Nah, ini tujuannya untuk mencerdaskan dari kehidupan yang ada di bangsa Jepang. Jadi ketika siswa atau warga tersebut sudah cerdas, sudah bisa berpikir lebih maju, ini tentu pembangunan akan lebih maju juga. Karena tidak ada satupun seorang tidak ada satupun seseorang ini atau di dunia ini yang cerdas dari tanpa tanda jasanya guru atau jasanya seorang guru. Seorang insinyur pun itu pun berawal dari seorang guru yang beliau belajarnya pun dari seorang guru. Kalau semakin banyak guru-guru yang ada di Indonesia yang gurunya berkualitas, itu pun nanti akan sama halnya dengan memajukan pembangunan di Indonesia. Nah, sesuai nanti dengan cita-cita Indonesia yang ada di alinea keempat pembukaan itu Undang-Undang itu juga. Ini pentingnya seorang guru. Juga pesan selanjutnya, tidak melulu atau tidak hanya terpaku juga dengan gaji guru kok segini ya. Ayolah mulai lebih ke cari jalan keluar atau cari jalan yang lain. Artinya apa? Guru ini saya sebut, kalau saya itu sebagai sampingan saja. Profesi saya yang utama adalah apa? Saya katakan ada berdagang. Itu Mas Dimas. Profesi utama ada berdagang. Jadi seorang guru atau tenaga pendidik hanya sebagai selingan. Karena dari guru saya itu terdapat nilai keberkahan tersendiri. Ada jalannya tersendiri nanti ketika kamu sudah mengabdikan diri menjadi seorang guru, nantinya akan ada jalan keluarnya. Kan seperti itu, Mas. Oke, Mas. Terima kasih Mas Teguh atas sedikit cerita dan statement akhirnya itu, teman-teman. Jadi kita positive thinking aja. Semoga entah itu dari pemerintah, entah itu dari kita sendiri bisa memperbaiki sistem yang ada di Indonesia ini, dan semoga ya guru-guru di Indonesia, terutama guru honorer ya, bisa mendapatkan kehidupan dan yang layak gitu, sesuai dengan kerja kerasnya. Amin. Nah, mungkin itu saja dari cerita saya dan Mas Teguh. Mungkin mohon maaf ini keterbatasan waktu, Mas. Terima kasih buat Mas Teguh sudah mau diajak berdiskusi bareng, berbincang-bincang di podcast kali ini. Semoga Mas Teguh sehat selalu dan pekerjaannya dilancarkan terus, Mas Teguh. Amin. Oke, mungkin kita sudahi saja podcast kali ini, teman-teman Sobat Miskin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan kalian jika menginginkan bintang tamu lagi, kita membahas apa, silahkan bisa komen nanti di YouTube juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.